Oke, kita mulai ya. Di pasar keuangan sekarang, pertarungan terbesar itu bukan lagi antara bulls dan bears. Bukan. Pertarungannya adalah manusia lawan mesin. Intuisi kita melawan kecepatan AI yang super kilat. Ya, ini adalah medan perang baru yang benar-benar mengubah cara kita berinvestasi. Nah, pertanyaannya simpel, tapi krusial banget. Di saat bot bisa melakukan ribuan transaksi dalam sekejap mata, apa investor manusia kayak kita masih bisa menang? Jawabannya, bisa banget. Tapi, kuncinya bukan dengan melawan api dengan api. Oke, kita coba bedah ya. Kalau kita coba-coba ngalahin mesin soal kecepatan, itu udah pasti resep buat kalah. Mereka tuh super cepat, bisa proses data segunung, dan yang paling penting, mereka nggak punya emosi. Tapi kekuatan kita, manusia, kekuatan kita itu ada di pemahaman konteks, analisis jangka panjang, dan intuisi. Nah, itu dia keunggulan kita yang mutlak. Kuncinya buat menang itu bukan pakai trik teknologi baru, tapi justru kebijaksanaan lama yang nggak lekang oleh waktu. Untuk menemukannya, yuk kita kenalan sama seorang teman lama yang ternyata relevan banget di era AI ini. Kenalin nih, namanya Mr. Market, sebuah konsep brilian dari Benjamin Graham. Coba bayangin deh, dia ini kayak partner bisnis kita yang mudinya minta ampun. Setiap hari dia nawarin mau beli saham kita atau jual sahamnya ke kita dengan harga yang ganti-ganti terus. Kadang harganya tinggi banget, kadang anjlok nggak masuk akal. Nah, ini dia intinya. Kita itu nggak wajib menerima tawaran dia. Kita punya kuasa penuh untuk bilang, nggak, makasih. Dia itu pelayan kita, bukan tuan kita. Kendalinya ada di tangan kita. Nah, kalau kita udah paham ini, kita bisa siapin senjata kita. Yuk, kita bahas 5 strategi ampuh yang bisa mengubah volatilitas gara-gara AI dari yang tadinya ancaman jadi peluang terbesar kita. Senjata pertama itu yang paling fundamental. Intinya, jangan ikutin cara main mereka. Biarin aja bot-bot itu sibuk berantem di kebisingan jangka pendek. Fokus kita harusnya jangka panjang. Paham model bisnisnya, manajemennya, industrinya, dengan cara yang nggak akan pernah bisa dilakukan sama barisan kode. Oke, yang kedua, kita butuh semacam bantalan pengaman. Algoritma AI itu bisa bikin harga anjlok ekstrim dan cepat banget. Nah, biar bisa selamat dari guncangan ini tanpa perlu panik, kita perlu punya semacam pelindung. Nah, bantalannya itu namanya margin of safety atau margin keamanan. Ini bukan soal nyari diskon doang ya. Ini tuh soal survival. Soal gimana caranya bertahan. Dengan beli aset di harga yang jauh di bawah nilai intrinsiknya, kita jadi punya ruang kalau kita bikin kesalahan. Jadi pas bot bikin pasar terjun bebas, kita nggak akan pernah terpaksa jual dalam keadaan panik. Gini, musuh terbesar investor itu ya emosi. Bot nggak punya itu. Jadi, gimana kalau emosi kita ini kita singkirkan dulu dari permainan? Strategi ketiga ini adalah tentang menciptakan sistem otomatis yang bisa melindungi kita dari diri kita sendiri. Kenalin, namanya dollar cost averaging. Konsepnya simpel banget. Investasikan sejumlah uang yang sama secara rutin, nggak peduli pasarnya lagi naik atau turun. Ini disiplin sederhana yang justru mengubah kebisingan pasar jadi keuntungan buat kita. Gini nih cara kerjanya. Kenapa sistem simpel ini justru bisa ngalahin bot? Saat bot-bot pada panik dan bikin harga anjlok, autopilot kita justru otomatis beli lebih banyak saham di harga murah. Sebaliknya, pas bot lagi euforia dan naikin harga, kita beli lebih sedikit. Fokus kita jadi bergeser, dari yang tadinya nebak-nebak waktu, jadi akumulasi aset buat jangka panjang. Senjata nomor 4 ini lebih ke soal mindset. Sebagai investor jangka panjang, keributan harian yang dibikin bot-bot itu sama sekali nggak relevan buat kita. Coba deh tanamkan pola pikir, saya nggak tahu besok pasar mau kemana. Dan sejujurnya, saya nggak peduli. Dan senjata yang terakhir, ini yang paling bisa mengubah segalanya. Ini soal gimana kita mengubah cara pandang kita terhadap realitas pasar itu sendiri. Mengubah cara kita melihat gejolak harga. Kebanyakan investor itu ngelihat penurunan pasar sebagai denda, kayak hukuman karena udah salah ambil keputusan. Nah, itu cara pandang yang salah. Persepsi yang benar adalah melihat volatilitas sebagai biaya tiket masuk. Itu harga yang kita bayar untuk bisa dapat imbal hasil yang lebih tinggi di masa depan. Kalau kita bisa terima ini sebagai biaya, bukan denda, kita bisa tetap tenang sementara kekayaan kita terus bertumbuh. Tapi, ingat ya, strategi-strategi tadi itu bukan tujuan akhirnya. Itu cuma alat buat ngebangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah benteng kekayaan yang kokoh dan berkelanjutan. Setiap benteng kan butuh cetak biru ya? Nah, ini dia, cetak birunya. Kita harus paham bedanya aset dan liabilitas. Definisinya simpel banget. Aset itu masukin uang ke kantong kita, liabilitas itu keluarin uang dari kantong kita. Jadi, fokus kita cuma satu, bangun kolom aset. Prosesnya cuma 4 langkah simpel.
Pertama, hasilkan pendapatan. Lalu, dan ini yang paling penting, bayar diri sendiri dulu dengan cara membeli aset. Nanti seiring waktu, arus kas dari aset-aset itulah yang akan bayarin pengeluaran kita, bukan lagi tenaga kita. Aturan bayar diri sendiri dulu ini bukan ide baru loh. Dari zaman Babilonia kuno aja udah diajarin, kita harus sisihkan setidaknya 10% dari semua penghasilan kita untuk dimasukkan ke kolom aset. Dan ini dilakukan sebelum bayar tagihan-tagihan lain. Nah, dari sini kita jadi ngerti apa itu arti kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan itu bukan mobil mewah atau rumah besar, itu semua pengeluaran. Kekayaan sejati itu justru yang enggak kelihatan. Portofolio aset yang menghasilkan pendapatan yang pada akhirnya ngasih kita kebebasan dan pilihan. Oke, biar semuanya nyambung, kita pakai satu analogi terakhir yang keren banget. Coba bayangkan kehidupan finansial Anda itu seperti sebuah bendungan besar yang sedang Anda bangun untuk masa depan. Coba bayangin gini ya. Aset itu adalah aliran air yang terus mengisi bendungan Anda. Liabilitas itu adalah kebocoran-kebocoran di dinding yang bikin airnya habis. Literasi keuangan itu cetak biru Anda untuk membangun bendungan yang kokoh. Terus, margin of safety tadi, itulah katup pengaman yang memastikan bendungan Anda bisa tahan dari badai pasar segenas apapun. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan ini. Bot AI akan terus menciptakan badai di pasar. Pertanyaannya bukan lagi apakah badai berikutnya bakal datang, tapi kapan. Dan saat momen itu tiba, apakah bendungan finansial yang sudah Anda bangun cukup kuat untuk menahannya? Terima kasih sudah menyimak.